Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yakni habibina wa nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirnya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah Ramadan yang berjudul Puasa Mata. Teman-teman yang dirahmati Allah, puasa Ramadan membuat mata kita lebih terpelihara. Kita berhasil menjaga mata kita melebihi bulan-bulan lainnya. Kita khawatir jika mata kita tetap terjaga, maka puasa kita akan sia-sia. Kita tak mau jika hanya memperoleh lapar dan dahaga saja, karena melihat hal yang halal adalah salah satu pembatal pahala puasa. Mestinya kebaikan ini tak hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja, bulan apapun. Seharusnya kita mempuasakan mata kita, menjaganya agar tidak melihat hal yang Allah haramkan, menjaganya agar tidak kelalaian memberi kenikmatan terlarang, menjaganya agar tidak pulau dengan dunia hingga ke akhirat yang akan menjadi tempat tinggal kita selamanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga mata, menundukkan pandangan, atau lebih tepatnya ghadul basar. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan, ghadul basar bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali. Bukan pula menunjukkan kesalahannya ke sini, karena bukan itu yang dimaksud. Di samping, hal tersebut juga sulit dilaksanakan, sebagaimana halnya menahan suara yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Waghdud min sautik, sadaqallahul adzim, Quran surat Luqman ayat 19. Dan tahanlah suaramu. Bukan berarti menutup mulut rapat-rapat tanpa berbicara sama sekali. Yang dimaksud dengan ghadul basar adalah menjaganya dan tidak melepas kendalinya secara liar. Apabila memandang lawan jenis, tidak mengamati kecantikannya, tidak memelototi apa yang dilihatnya, dan tidak pula memandang yang tidak boleh dilihatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah berpesan, "Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan dengan pandangan yang lain. Karena semuanya kau hanya diperbolehkan pada pandangan pertama, dengan pandangan berikutnya tidak diperbolehkan." Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan wa ghairuhu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa pandangan adalah anak panah iblis? Memandang yang bukan haknya adalah anak panah iblis. Jadinya bermaksud kembang-ambing hati hingga dosa pun bisa terjadi. Sebaliknya, siapa yang bisa menjaga matanya dan menundukkan pandangannya, ia akan merasakan manisnya iman. Pandangan adalah anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa yang menahan pandangannya karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan rasa manis dalam hatinya sampai hari pertemuan dengannya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Teman-teman yang dirahmati Allah, melihat yang haram adalah zina mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai pandangan liar dan memelototi lawan jenis sebagai zina mata. Rasulullah bersabda, "Fal ainani zinahuma nadhara." Adapun budak mata, zinanya adalah memandang. Hadis riwayat Muslim. Meskipun dosanya tak sebesar zina hakiki, zina mata menjadi berbahaya karena selain dapat mengotori hati, juga dapat menjadi pintu menuju zina hakiki. Tak sedikit orang yang semula hanya sering pandang, kemudian mengadakan pertemuan lalu saling berpegangan hingga terjadilah perzinahan. Teman-teman yang dirahmati Allah, menjaga pandangan membuat ilmu lebih terjaga. Puasa mata dengan menjaga pandangan membuat hati lebih terjaga. Ketika hati terjaga kesuciannya, ia akan lebih mudah menerima hidayah, mudah mengambil hikmah dari setiap kejadian, mudah memetik ibrah dari setiap peristiwa, ilmu dan hafalan pun lebih terjaga. Kita harus mencontoh Imam Syafi'i. Beliau telah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan Al-Muwatta'ah sejak usia 10 tahun. Masya Allah. Dalam satu riwayat, Imam Syafi'i pernah kehilangan hafalan jumlah hadis. Lalu ia mengadukan kepada gurunya, Engkau pasti pernah berbuat dosa, cobalah engkau ingat-ingat kembali, jawab sang laki. Akhirnya Imam Syafi'i ingat, sebelumnya ia pernah tanpa sengaja melihat seorang wanita menaiki kendaraannya, lalu pakaian wanita itu tersingkap hingga terlihat tipisnya. Hanya karena pandangan sekali itu, hafalan beliau sempat terganggu. Ini mungkin jawaban atas problematika klasik kita saat sulit menghafal Al-Quran dan hadis. Di jalan melihat betis, di plaza melihat paha, akhirnya Arba'in Nawawi pun tidak hafal-hafal. Menjaga pandangan di masa sekarang menjadi lebih sulit, bahkan saat pandemi dan kita tidak keluar rumah sekalipun. Mengapa? Sebab di televisi terpampang aurat, di internet terpampang aurat, bahkan saat kita menonton YouTube kajian pun muncul iklan yang kadang-kadang memamerkan aurat. Namun kita tetap harus berusaha, tak boleh menyerah, terus bermujahadah, sebab saat kita mampu mempuasakan mata kita, Allah akan menganugerahkan rasa manis iman dalam hati kita. Lalu mata kita akan lebih mudah menangis saat bermunajat kepadanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ingatlah, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang tidak terpejam karena berjaga-jaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan wa ghairuhu. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kebenaran datangnya hanya dari Allah dan kehilapan datangnya dari diri saya sendiri. Undur maqala wala tandur manqala.
Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.